Oke. Pak Adit yang pegang koper mana? Siapa? Mbak, boleh. Bapak Ibu. Oke. Oke, Mbak Mira dan Mas Farhan. Terkait dengan membeli mobilnya Rizky Bilar ya senilai 3M itu betul tidak sih? Benar. Hmm. Iya benar kita beli ya. Iya. Ini itu kapan? Minggu lalu ya kayaknya. Minggu lalu kayak kalau nggak salah waktu aku ke Jakarta. Kenapa memutuskan untuk membeli mobil dari Rizky Bilar? Kenapa nggak mobil baru gitu? Iya waktu itu kan belinya iseng karena ditawarin kan. Jadi katanya mau nggak beli mobil aku, ya udahlah aku beli. Tuh, gitu aja sebenarnya. Jadi waktu ke Jakarta tuh nggak ada planning ya buat beli mobil kita ya. Cuman karena karena pas kita datang tawarin, ya udahlah kita beli aja gitu. Nah untuk Gol warnanya gol. Udah diganti. Sudah diganti jadi gol. Nah untuk rumah Niki sendiri yang 12M itu betul juga nggak? Kemarin kita dari rumahnya sih, dan memang karena aku kan di Jakarta lagi pengen cari-cari rumah, dan kemarin kan aku sempat mampir di podcastnya dia, jadi kebetulan juga dia tawarin mau nggak beli rumah aku lagi jual rumah aku juga. Jadi kita sih mau sih ya, tapi ya masih pikir-pikir dulu sambil nyari-nyari yang apa namanya, kalau ada yang lebih gede lagi gitu, yang lebih mewah lagi gitu. Oh, memang rumahnya Niki sendiri menurut Mbak Mira kurang mewah kah? Kalau aku kan suka yang namanya bling-bling, glamor, emas gitu. Sementara rumahnya Niki kan yang dia modern banget. Klasik ya. Tapi ya nanti kita pikir-pikir lagi ya. Insya Allah. Kemarin rumahnya mau dijual dengan harga 12M, tapi kita tawarin 11,5. Oh, dan akhirnya belum deal berarti atau Kemarin sih udah deal. Cuman apa ya? Masih ini ya, masih nanya-nanya dulu. Karena tapi dia itu jual rumahnya beserta isi-isinya sih. Oh langsung. Iya. Oke. Nah, untuk sebetulnya membeli mobil Rizky Bilar tadi kan sudah senilai 3M. Sebetulnya koleksi mobil dari Mbak Mira dan Mas Farhan sendiri kalau di rumah tuh ada berapa sebetulnya? Mungkin udah ada 9. Sport 3. Sport 3, kemudian Yang lain mobil-mobil biasa. SUV. Pajero, pokoknya Pajero, Fortuner semua ada. Pajero, Fortuner. Udah ada 9, alhamdulillah. Nah, untuk sebetulnya total nih kira-kira dari 9 mobil itu berarti berapa nilainya? Nggak tahu sih, kita nggak pernah hitung ya. Sekarang kalau kita beli mobil ya beli aja gitu. Dan kita kayak emas, kayak mobil kita tuh nggak pernah mau hitung jumlahnya. Pokoknya ya udah beli aja. Oh, oke. Kemudian rumah. Berarti Mbak Mira sama Mas Farhan sebetulnya ingin menetap di Jakarta ya? Nggak menetap di Jakarta, cuman ingin beli rumah biar kalau datang udah ada rumah di sini. Kan sekarang udah banyak undangan ke Jakarta, teman-teman artis juga sering undang gitu. Kalau ada acara ulang tahun atau acara yang lain pasti aku diundang. Jadi aku harus punya rumah di Jakarta juga. Oh, memang frekuensi bolak-balik dari Makassar ya, betul ya? Iya, Mbak ya? Makassar. Dari Makassar ke Jakarta tuh seberapa sering sih sebetulnya? Kalau sekarang sebulan ya, sebulan ke sini lagi, sebulan ke Jakarta lagi gitu. Lumayan ya, sebulan sekali Lumayan. terbang. Sebulan 3 kali. Oh, 3 kali. Jadi memang aku bilang ya udah kita beli rumah aja di Jakarta, tapi sambil lihat-lihat dulu. Kemarin udah lihat rumahnya Niki. Jadi aku bilang sama Niki, nanti kalau kita bicara dulu ke orang tua dan yang lain-lain, aku bilang gitu. Nah, setelah melihat rumah Niki, pertimbangan apa lagi sih atau lokasinya di mana lagi sih yang Mbak Mira dan Mas Farhan Masih sudah ada lihat? beberapa yang pengen dilihat, termasuk yang di Pondok Indah. Oh, rumah artis juga kah atau bukan? Bukan, kurang tahu sih. Masih ada info dari teman, kurang tahu juga sih. Tapi daerah Pondok Indah kan kita cari lokasi yang strategis ya. Oke. Nah, Mbak sebetulnya dari beli mobil 3M, kemudian rumah 12M juga, itu tuh sebenarnya Mbak Mira takut tidak sih disangka pencucian uang atau flexing gitu? Karena Enggak. Sekarang tuh lagi zaman banget kan Zaman kayak gitu-gitu. banget ya. Iya. Jadi gini, jadi ketika kita menampilkan hal-hal apapun, kita harus menampilkan juga apa yang kita dapat dari hasil itu. Itu jadi kenapa aku selalu pamer pekerjaan aku, pabrik aku, brand-brand aku, biar orang tahu oh hasilnya itu dari sini, oh hasilnya jadi. Jadi kita itu bukan menampilkan fiktifnya saja. Kita harus menampilkan bukti duit ini kita dapat dari mana? Oh dari hasil ini. Makanya kayak kemarin kita nge-live kan sempat dapat omset sekian, ya itu semua hasil bukti kalau kita jualan, dapat duitnya itu dari jualan gitu. Bukan hasil dari pencucian uang dan yang lain-lain gitu. Jadi memang
sekarang itu kita nggak bisa sembunyiin ke netizen ya. Jadi biar mereka tahu oh penghasilan kita itu berapa, pendapatan kita itu berapa, kok bisa kita beli tiba-tiba beli mobil, beli ini. Jadi mereka harus tahu sekarang. Kan dulu nggak pengen dikasih tahu kan penghasilannya orang berapa. Dan sekarang memang kita harus buka-bukaan. Karena apa? Ketika kita nggak buka-bukaan itu kita dituduh lah sejenis pencucian uang dan yang lain-lain gitu. Nah, Mbak sendiri suka emas ya, Mbak. Suka emas. Nah, dibilang emas berjalan tuh tanggapannya seperti apa sih, Mbak Mira? Sudah biasa, sudah sering. Aku Jadi sering ratu dibully. emas. Aku gara-gara aku dibully inilah jadi naik gitu. Karena aku suka dibully ratu emas, emas berjalan begitu. Dan menurut mereka ini gaya-gaya aku unik karena nggak ada yang sama kayak aku gitu. Berarti bulian ini jadi termasuk rejeki ya untuk Mbak Mira sebetulnya ya? Iya, emas aku ini rejeki dan aku selalu menghimbau orang tuh bahwa beli emas itu nggak rugi loh, tabungan gitu, investasi. Jadi orang investasinya ke ini, saya lebih ke emas. Memang kalau sampai sekarang sebetulnya dari brand dan segala macam tadi Mbak Mira sebutkan, berapa sih Mbak penghasilan atau mungkin total uang ya kira-kira yang Mbak Mira dan Mas Farhan punya sekarang tuh berapa sih? Rahasia. Tidak boleh diungkapkan. Pokoknya yang penting adalah yang bisa dipakai beli-beli gitu. Ingin menunjukkan bukti aja kalau kita bisa beli ini, karena kita kan dulu suka diremehin orang, suka direndahin, diremehkan ya. Jadi sekarang itu kita nggak mau butuh koar-koar, yang penting kita punya hasil dan buktinya gitu. Nah, dengan harta sebanyak ini ya dan sampai emas berjalan kata orang. Sebetulnya perjuangan Mbak Mira dan Mas Farhan sendiri merintisnya itu seperti apa sih? Kita merintis dari nol ya. Aku merintis sama suami aku. Dulu aku yang live, dia yang antar paket kayak jadi Gojek gitu. Jadi aku yang live, dia jadi kurir. Saya kurirnya. Nah gitu, dia jadi kurirnya. Kita merintis betul-betul dari nol. Jadi kita sampai kita betul-betul punya modal, baru kita bisa naikkan brand gitu. Oh, itu sudah berapa lama berarti Mbak? 2020 ya. 2020 kita mulai usaha bisnis skincare ya awalnya. Karena kan dulu dia waktu kita menikah itu pekerjaannya dia Grab. Waktu itu Covid kan Grab dilarang tuh. Jadi kita berpikir wah apa nih yang bisa bikin kita makan gitu. Ya udahlah aku iseng-iseng live di Facebook waktu itu. Nah, dari perjuangan itu sampai sesukses ini bagaimana maksudnya Mbak Mira dan Mas Farhan tuh mungkin menyenangkan lah ya, menyenangkan diri sendiri atau self reward gitu. Bagaimana sih kalian berdua itu? Self rewardnya yaitu kita beli apa yang kita mau, kita beli apa yang kita suka, kita bagi-bagiin ke orang, berkahnya itu kita kasih-kasih ke orang gitu. Jadi nggak semuanya yang kita punya, yang kita hasilkan itu kita nikmati sendiri. Tapi dengan berbagi ke orang lain tuh bagaimana perasaan dari Mas Farhan? Senang banget. Jadi apa ya, kenapa Senang orang bertanya ya, kenapa sih suka banget bawa uang cash? Karena kan saya nggak tahu akan apa, siapa yang akan saya tolong ke depannya gitu. Oke, Cukup. Oke, 3, 2, 1 M. Mbak Mira. 2, 1 M. Halo, hari ini aku lagi ada di Jakarta, ketemu lagi bersama saya si Ratu Emas. Nah, Mbak Mira, hari ini pakai emasnya tuh apa aja sih, boleh ditunjukkan? Hari ini aku bawa tas, ini namanya seri Prada. Ini beratnya 1,5 kilo. Nih, 1,5 kilo. Terus aku bawa pakai cincin, namanya ini bunga matahari. Terus pakai gelang bambu. Ada berapa gelangnya? Coba dihitung. Ini gelangnya ada 12 pieces. Waduh. Kanan kiri ya, Kanan 66. kiri 66. Terus aku bawa kalung. Nah, ini kalungnya apa Pakai sih bandung. sebetulnya? Ini namanya Dubai. Dubai. Oke. Untuk terkait mungkin desain, kenapa Mbak Mira suka dengan kalung Dubai ini sebetulnya apa? Apa ya? Ya suka aja, unik gitu. Nggak ada samanya gitu. Oke. Untuk bando nggak? Bandonya ini bunga matahari sama kembaran sama cincinnya. Tuh. Kan? Ini namanya bando bunga matahari, cincin bunga matahari. Tahu nggak sampai di Palembang itu ya, kemarin aku ketemu ada penjual emas yang bikin kayak cincin aku. Dia namakan apa? Cincin Haji Mirhayati, laku banget katanya. Sampai bikin begini, sampai dinamain nama aku gitu. Mbak Mira, boleh dikasih tahu mungkin dari satu persatu nih perhiasan yang dipakai hari ini. Outfitnya ya, berapa harganya sih? berapa? Kalau tas ya ini harganya 1,8 M. 1,8. Tasnya. Wow. Beli di mana, ingat nggak? Aku bikin 3 bulan. Wow. Baru jadi. Eksklusif ya. Eksklusif ya. Oke.
Nah, terus cincin. Oke, cincin Cincin ini 1 gramnya, ini satu ininya ada 60 gram. 120 jutaan lah. Oke, berarti 240 Dua. juta. Enggak, saat ini udah 2. Udah 2 120 juta. Berarti udah 1,9 ya. Ini gelangnya 100 gram. Jadi 200 jutaan lah. Ini kalung 1 M. 1 M. Iya. Bandonya murah aja 35 juta aja. Waduh, murah. Murah 30 juta. Jadi total yang dipakai Totalnya ada lebih 2 M lah. 2 M. Kira-kira segitulah, 2,5 M lah. Nah, selain emas Mbak Mira ya, kalau misalnya duit cash Duit cash bawa itu berapa sih? biasa aku bawa paling sedikit 30 juta. 30 juta. Iya, tadi sisa 10 juta nih tadi udah dibagi-bagiin. Boleh dikeluarin Mbak. Boleh, Duit cash sawer ya. Nih, sisa tadi bawa 30, sisa 10 juta. Coba dikipas dulu Mbak Mira, dikipas. Ini jadi aku kemana-mana tuh suka bawa uang cash karena aku suka nyawer-nyawer, suka bagi-bagi duit ke orang gitu. Biasanya kalau bagi tuh ke siapa aja sih Mbak sebetulnya? Bebas. Bebas siapa aja yang mau aku kasih duit aku kasih. Oke. Mbak Mira, tadi buat 30 sekarang sisa 10. Untuk baju mungkin, apakah pakai yang mahal juga atau Enggak, ini aku pakai baju dari aku sendiri tuh namanya Mira Hayat. Oh, brand sendiri. Brand sendiri. Oke. Bisnis juga ya. Bisnis selain juga, skincare ya? ah. Wow, luar biasa. Mbak Mira boleh berputar, kita lihat dulu. Iya. Wow. Lagi Mbak, boleh sekali lagi Mbak. Oke, putarnya Mbak. Lagi, Oke, 3. agak-agak ini deh. Oke, 3, 2. Waduh, luar biasa. Nah, Mbak Mira, kira-kira dengan seperti ini tuh total emas mungkin yang ada di rumah atau yang Mbak Mira bawa takut dirampok atau enggak Mbak? Enggak. Kenapa enggak? Ya aku merasa apa ya? Banyak yang tanya ya. Takut nggak takut? Sebenarnya aku nggak takut ya gitu. Karena apa? Aku percaya ada yang jaga aku itu, ada Allah yang jaga gitu. Kalau aku selalu berbuat kebaikan pasti orang akan kembali baik sama aku. Nah, Mbak Mira kan juga sudah dikenal orang banyak ya kan, kenal artis juga dan kemana-mana. Nggak pakai bodyguard juga untuk melindungi Mbak Mira? Nggak pakai. Kenapa? Ya aku kan orang biasa, bukan artis, bukan pejabat, bukan ini ya, orang biasa, selayaknya orang biasa. Bahkan dibilangnya kenapa nggak pakai pengawal atau apa-apa, saya bilang aku orang biasa, bukan artis, bukan ini, ya udah jalan seperti orang biasa aja gitu. Oke, nah untuk makeup sendiri Mbak Mira pakainya tuh yang memang brand sendiri kah? Iya, brand Atau sendiri. Brand sendiri juga. Oke, berarti semuanya itu ya. Iya, punya sendiri. biasa. Itulah dari hasilnya dapatnya emas. Oke. Oke, closing. Oke, Mbak Mira boleh closing? Apa itu? Bilang aja. 2, 1, and Jadi, nah itulah outfit aku hari ini ya. Jadi aku ada pengen lagi satu bikin baju. Bikin baju emas, tungguin ya. Netizen tungguin baju emas aku. Ya, jadi aku pengen ngeliatin ke kalian tuh gimana sih baju emas itu gimana sih. Oke, nanti dilihat ya, dadah gitu. Nanti dilihat lagi ya, dadah. Tungguin, pantengin terus saya. Oke. Oke,